kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hai everyone, halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dan jumpa lagi dengan saya Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya, amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Dan yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, welcome to my channel. Oke, vlog kali ini saya akan bacain lagi opini-opini kalian. Yang kali ini pertanyaannya adalah yang segmen seperti biasa yang saya taruh di Instastory kalau kalian ngikutin. Bagi kalian di luar sana, mungkin yang namanya menikah dengan bule itu ada yang berpikiran sesuatu yang wah, ada juga biasa-biasa aja, ada juga yang sangat determin, aduh saya pengen sama bule, pokoknya saya ingin menikah dengan bule. Kian banyak ya perpikiran-perpikiran di luar sana menikah dengan bule itu seperti apa. Jadi segmen ini saya mempertanyakan, jika kalian berjodoh dengan orang luar atau warga asing dan setelah menikah kalian dibawa ke negara asing, nah apa yang akan kalian persiapkan? Nah kira-kira apa aja sih opini-opini dari teman-teman yang ikut berpartisipasi, yang lumayan banyak juga yang masuk. Oke, tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi kesana kemarin, kita langsung bacakan opini-opini kalian. Kalau kita berjodoh dengan orang asing dan kita akan tinggal di luar negeri, apa yang akan kita persiapkan? 1, 2, 3. Kita mulai. Saya bacakan dari Instagram dulu ya teman-teman. Oke, ada dari Hayatunev, iman, mental, keikhlasan dan kesabaran, dan must be strong. Betul. Dan selanjutnya ada Armain, tingkatin kemampuan bahasa, dokumen pribadi, mental, dan knowledge tentang negara suami. Betul juga. Kemudian ada Lee Merita, dokumen-dokumen seperti paspor, izin tinggal di sana, belajar language, dan makanan khas Indonesia. Nah itu yang paling susah nih kalau tinggal di luar ya. Oke, selanjutnya ada Faiz, mental, kemampuan berbahasa, dan sama duit teh. Betul juga sih. Oke, selanjutnya ada Farizia Saraswati, mohon maaf kalau spellingnya salah. Tanya dokumen yang diperlukan dan siapin mental. Kebanyakan mental memang betul itu. Kemudian selanjutnya ada Mivin Nafa 13, mempersiapkan mental dan meyakinkan orang tua. Terima kasih. Terus ada juga Tita Ai, aku nyiapin segalanya kak, visa dan lain-lain udah pasti. Nyiapin bahan pokok khas Indonesia, makanan ini ya, bahan-bahan. Oke, banyak deh pokoknya. Terima kasih. Kemudian ada juga dari Aniti Dewi bilang bahasa Inggris harus lancar supaya ngerti, apalagi kalau berantem sama suami. Ada juga di sini Phoebe Indrani 30, mental, karena kita akan jauh dari keluarga dan akan ketemu dengan keluarga baru di sana. Betul juga. Kemudian di sini ada Itnengs 8 atau Itnengs 8. Dia bilang 2M, money and mentally. Nah itu dia teman-teman, beberapa teman-teman yang sudah kasih opini, komentar di Instagram. Nah sekarang saya lanjut ke community ya, siapa aja di sini. Oke, ini ada Zumazala Sogo. Beliau bilang selain dokumen yang disiapkan adalah siap-siap melupakan masa lalu dan meniti masa depan dengan terus mengukir lembaran-lembaran dan kisah yang indah. Pastinya punya jiwa tangguh pantang mengeluh. Aduh, jadi saya terharu ini. Kemudian di sini ada Mahanani Ujiantari. The first thing adalah bahasa, karena nggak mungkin ke negara orang kita cuman pelangak-pelongo. Kedua, mental wajib nih sis, kudu siap lahir batin. Betul. Selanjutnya ada Solihatun Andria, mental, karena harus siap dengan lingkungan baru serta meninggalkan yang sudah kita punya di negara sendiri, contoh keluarga, kerjaan, dan teman. Memang sesuatu yang berat, tapi memang itu resiko kalau kita pindah ke luar, ke sesuatu yang baru, jadi kita harus memulai dengan yang baru. Oke, terima kasih Solihatun. Kemudian ada Little Things with Rambo, terima kasih. Siapin semua dokumen identitas, pendidikan, translate resmi, mana tahu mau cari kerja atau sekolah lagi, dan info apa saja tentang culture dan lain-lain, biar punya sedikit gambaran saat kita pindah dan nggak seperti hilang arah. Ini menurut pribadi aku aja ya Mbak Noe. Terima kasih, ini sangat betul sekali ya Mbak Rambut, terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya ada Endang Duwiyanti, persiapan mental dan hati untuk meninggalkan keluarga, teman-teman di Indo. Bawa semua dokumen-dokumen penting dan foto kenang-kenangan dalam bentuk digital. Jadi kalau kangen bisa buka-buka album kenangan. Sedih, tapi ya memang itu betul sekali. Kemudian nextnya ada Yohana Banusu. Di sini bilang
dokumen-dokumen teh yang nanti dibutuhin di sana. Kayak pernah nonton video-video teteh, apa aja yang harus disiapkan, akan disiapkan teh. Terus pastinya puas-puasin makanan pecel lele dan pecel ayam atau makanan Indo yang kira-kira bakal susah ditemuin di sana. Bagus. Betul sekali, ini memang agak-agak susah nih makanan Indonesia untuk dapat di sini ya. Tapi kalau kita cari memang kita dapat, tapi harus berani untuk mengocek karena itu tidak murah, teman-teman. Nextnya ada Latifah Eva. Selain dokumen, siap mental karena kita tak tahu ke depannya, sama ada yang suami baik atau sebaliknya. Betul juga sih, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Ada juga yang sudah menikah seperti contohnya Mbak Delima gitu ya, dia tidak tahu suaminya akan seperti apa setelah dia pindah ke Italia, ke Milan. Ternyata suaminya malah memperlakukan dia dengan tidak menyenangkan begitu. Nauzubillah ya, semoga tidak terjadi kepada siapapun. Terima kasih Mbak Delima yang sudah mau berbagi dengan kita semua mengenai pengalaman hidupnya. Semoga Mbak Delima sehat dan mendapatkan yang terbaik. Oke, selanjutnya ada Purnama Dini. Ya, tentunya segala dokumen-dokumen yang diperlukan kakak. Tapi bagaimana ya kak? Mama aku kayak berat gitu kalau aku ngikutin suami karena jauh kakak. Mereka semua setuju kok, tapi mama kayaknya berat gitu. Mohon saran ya kak, makasih. Sarannya ya memang apa ya, itu kan konsekuensi ya, udah konsekuensi. Jadi balik lagi ke diri pribadi. Kalau kita udah siap lahir batin, pasti keluarga pun kalau kita sudah apa ya, bisa menunjukkan kita bisa bertanggung jawab bahwa kita baik-baik aja, kita bisa mengambil keputusan sendiri, mereka tidak akan keberatan begitu. Kemudian ada di sini Banang Raja. Para wanita menginginkan ini, dapat suami bule tinggal di negeri seberang, mulai belajar masak makanan mereka. Agak kagok pasti, tapi kebiasaan yang terduga. Terima kasih, betul sekali. Kemudian ada selanjutnya Yakuta Al-Fatihah, mental dan persyaratan. Terima kasih semuanya, itu dia sudah saya bacakan beberapa yang saya garis bawahi, yang dari teman-teman itu semua, hampir semua tuh betul banget. Tapi di sini ada saya tambahan sedikit ya. Sebetulnya saya pernah bikin ini video hal-hal apa aja yang perlu disiapkan untuk tinggal di luar negeri. Ada juga pernah saya bikin videonya di sini. Saya akan mengingatkan kembali apa aja yang perlu disiapkan kalau kita punya jodohnya orang luar dan kita akan tinggal di luar negeri. Betul sekali, tadi ada yang bilang dokumen-dokumen ya, itu betul sekali. Yang pertama surat izin tinggal itu harus betul-betul dipelajari banget karena itu tidak mudah teman-teman. Mungkin ada beberapa negara yang tidak serumit yang pernah saya alami. Saya kan dari di Inggris ya, menurut saya itu untuk izin tinggal di sini tuh rumit banget dan saya juga pernah di reject teman-teman. Jadi untuk surat tinggal namanya visa harus betul-betul dipelajari dengan baik. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada wawasan atau pengetahuan. Kita jangan pergi ke luar negeri kita nggak punya wawasan. Maksudnya dalam wawasan di sini adalah kalian misalkan nikah dengan orang Inggris gitu ya. Jadi di sini kalian harus tahu aturan-aturan menikah dengan orang luar itu seperti apa. Terus kenali culture, tadi juga ada yang menyebutkan kenali culture negara tempat suami tinggal. Jadi itu dipelajari culture-nya mereka, negaranya seperti apa, daerah tempat nanti tinggal kalian akan di mana. Kalian itu harus benar-benar itu ditelusuri dengan baik. Bila perlu kalau kalian punya teman yang ada di sekitar lingkungan situ bisa dicari gitu. Terus ada dari grup-grup juga gitu, cari temen. Nah itu bisa juga ya sebagai wawasan, sebagai pengetahuan. Nanti kita akan tinggal di sana. Setidaknya kita tidak punya keluarga, tapi ada orang Indonesia yang akan menjadi keluarga gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah kuat mental. Tadi banyak sekali teman-teman yang mention, hampir rata-rata semua itu kuat mental, siapkan mental. Betul sekali. Tinggal di luar negeri kalau kalian tidak kuat mental, atau kalau kalian cuman mentalnya mental cepat menyerahan, aduh jangan tinggal di luar negeri ya. Kita tuh benar-benar harus stop, benar-benar kita tuh harus kuat. Tadi juga ada yang mention harus strong, bener-bener kita harus kuat banget teman-teman. Yang selanjutnya menurut saya kita tuh harus bisa mandiri teman-teman. Jadi harus ngurus rumah, ngurus segala sesuatu memang apa-apa sendiri teman-teman. Jadi di situ kalian harus bener-bener siapin mental, siapin kemandirian kalian gitu. Mandiri di sini juga kita sebagai perempuan jangan berpikir bahwa tenang aja suami mapan kok, suami punya kerja jadi leha-leha aja di rumah, jadi nggak ngapa-ngapain. Mandirilah dengan mengasah diri gitu. Jangan menggantungkan
sekalipun walaupun kita dijamin sama si suami, tapi kita biasakan untuk lebih independen, untuk mandiri dengan cari kerja dengan cari apa gitu seperti itu. Karena itu akan berguna buat kita juga gitu. Akan berguna dengan kita, bukan kita mau melangkahi suami, tapi maksudnya dengan itu, dengan kita bisa mandiri, kita punya punya power, punya harga diri, dan kita tidak bisa semena-mena apapun nanti suatu saat kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, kita bisa kuat gitu. Selanjutnya, mau belajar. Nah, kalau kalian tidak mau belajar, misalkan bahasa nih yang paling penting. Karena bahasa ini tadi juga bilang kan ada bahasa. Gimana kalau kita sama orang luar, kalau kita nggak bisa bahasanya, nanti pelongo segala macem, nanti akan stres sendiri. Nanti kalian gimana komunikasi dengan lingkungan? Dan di sini kalau kalian tidak orangnya yang tidak mau belajar, bagaimana kalian nanti bertahan gitu di negara yang baru gitu, di lingkungan yang baru, sosial baru? Ya kita harus siapkan gitu, siap mau belajar masak, mau belajar bahasa. Kalau memang pengetahuan bahasa kita memang kurang gitu ya, negara suami tinggal dan bahasanya memang kurang, kita harus mau belajar. Terus mau belajar ya dengan lingkungan baru, mau belajar hal-hal yang baru begitu ya, intinya gitu ya, mau belajar hal-hal yang baru. Kemudian asah skill kita. Kalau menurut saya ya, skill itu kemampuan kita. Sekalipun kita dijamin sama suami, jangan hanya mengandalkan udahlah so udah dijamin ini, semua sudah difasilitasi, keperluan sudah dipenuhi, pokoknya saya tinggal kipas-kipas. Nggak seperti itu teman-teman, karena betul tadi salah satu yang mention juga, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita jadi harus siapkan payung sebelum hujan begitu ya intinya. Walaupun suami kita mapan, suami kita bisa memberikan segalanya yang kita butuhkan, bukan berarti kita menyerahkan segalanya kepada suami kita. Nah, kalau kita punya skill, manfaatnya bukan bukan orang lain, buat kita juga gitu ya. Manfaatnya kita jadi lebih berwawasan dengan kita punya skill, kita bisa teman baru, kita punya kerjaan, kita punya kegiatan yang positif tentunya begitu. Kalau untuk skill, kalian bisa sesuai kalian skillnya apa gitu, kalian suka apa gitu, kalian sukanya make up, sukanya masak, sukanya nulis, sukanya menjahit, melukis, fotografer, atau bikin novel, atau kerja, atau apa gitu, skill-skill di bidang komputer, IT, apapun gitu, kalian bisa explore. Dan mungkin ada kesempatan buat di luar negeri ada pekerjaan, dan kalian bisa manfaatkan itu teman-teman gitu ya. Nextnya, aktif dan mau bergaul. Dan aktif di sini adalah kalian jangan diem aja di rumah, nanti kalian stres bener loh. Aktif di sini mau bergaul itu bergaul dengan siapapun, kalian harus welcome. Bergaul di sini bukan sosialita yang harus ikut arisan atau kita ikut kongko-kongko, bukan seperti itu. Dalam di sini adalah kita mau bersosialisasi dengan lingkungan orang lain. Kalau kita bisa bersosialisasi dengan orang, kita bisa menjalin pertemanan dengan siapapun gitu. Nah, kalau suatu saat kita ada kesusahan, mungkin kita bisa minta bantuan dengan mudah teman-teman gitu ya. Terus kita pun nggak merasa sendirian, dan kita nanti akan punya sahabat baru, teman baru, dan mungkin orang lain bisa menjadi keluarga kita gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak merasa sendiri begitu. Kemudian kalau yang selanjutnya menurut saya itu yang tadi ada tentang iman ya. Kalau kalian punya keyakinan, punya percaya sama adanya Tuhan, itu tuh penting banget soal iman. Karena itu tuh pondasi kita. Menurut saya itu adalah suatu kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang memang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sesulit apapun rintangan-rintangan yang ada, kita kuat, kita bisa jalani itu dengan baik. Menurut saya ini nextnya yang paling penting, sabar. Karena menurut saya itu sabar itu adalah sesuatu yang amazing. Kalau saya nggak sabar, mungkin 1 tahun saya berada di sini, saya udah pulang kampung, saya udah balik kampung. Karena bener-bener teman-teman, aduh, kalau saya jabarkan ya A sampai Z itu, pokoknya saya nggak bisa berkata-kata lagi selain harus sabar. Kalau kalian tidak punya kesabaran yang luas, tidak punya mental dan sabar yang kuat, nggak tahu mungkin kalian akan menyerah atau gimana, atau kalian mungkin akan balik ke kampung atau itu gimana, saya kurang tahu. Tapi berdasarkan saya pengalaman pribadi, sabar itu sesuatu yang keharusan yang kita punya kalau kita mau tinggal di luar negeri.
Nah, itu dia teman-teman yang saya simpulkan dari teman-teman yang tadi kasih opini-opini, dan dari pengalaman saya pribadi juga saya gabung jadi satu. Nah, itulah poin-poin penting yang mungkin bermanfaat untuk siapapun yang kalian yang akan menikah dengan orang asing dan akan tinggal di luar negeri. Mungkin itu poin-poin bisa menjadi suatu pegangan untuk kalian. Jangan berpikir bahwa menikah dengan orang luar itu akan seperti apa, akan wow, tinggal di luar negeri itu akan seperti apa. Kalian jalani dulu, kalian akan tahu hidup di luar negeri itu seperti apa. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan opini-opini dan tips-tipsnya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi buat teman-teman semua yang membutuhkan. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan komentarnya jangan lupa, dan subscribe channelnya. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Enjoy!